mulai masuk ke sekolah. Liburan weekend pun sudah usai. Kini saatnya mereka kembali ke Jakarta. Kevin nampak murung di dalam perjalanan menuju Jakarta. Namun, ia tetap merahasiakan apa yang terjadi pada si jago miliknya. Bahkan ketika pagi hari, yang biasanya si jago kerap kali membangunkan Kevin karena ingin buang air kecil, pagi tadi si jago tidak melakukan hal tersebut. Ia tetap anteng bersemayam di tempatnya. Kevin pulang ke rumahnya setelah menginap di rumah Ernest. Karena semalam mereka pulang larut, Mami dan Papi Kevin kebetulan sedang sarapan. "Sayang, kok baru pulang?" tanya Zesi, Quina Marva, Mami Kevin. "Aku tidur di rumah Ernest, Mi. Malas pulang semalam," jawab Kevin sembari duduk di bangku makan dan mengambil jeruk mandarin, lalu membuka kulitnya dan memakannya. "Ini sudah siang. Apa kalian tidak pergi sekolah?" tanya Papi Kevin, Razors Garrison Marva. "Tidak, aku harus ke kantor siang ini. Ada meeting antar pemegang saham PT Garuda Terbang mau menjual 40% sahamnya pada perusahaanku," balas Kevin. Razors menghela napas pelan. "Baiklah, Papi pergi ke kantor dulu. Pamit, Razors." Kevin mengangguk dan Razors segera berdiri diikuti sang istri. Kini Mami Kevin mengantarnya hingga depan. Tak lama ia kembali ke meja makan. "Vin, apa tidak sebaiknya kamu hidup normal? Kejar S3 dan bekerja. Tidak melulu betah menjadi murid abadi di SMA. Padahal kamu kan sudah lulus SMA dari sejak usia 15 tahun. Zez, panggilan akrab Zezi, ia merasa pening memikirkan putra semata wayangnya yang betah menjadi murid abadi. Padahal Kevin sudah lulus sekolah dari beberapa tahun lalu karena kelas akselerasi. "Malas, Mi. Aku lebih nyaman seperti ini." "Tapi orang-orang berpikir kamu itu tidak lulus beberapa kali, sayang." Zez menghela napasnya pelan dan kali ini mengelus tangan putranya dengan lembut. "Biarkan saja. Toh aku kan tidak menyusahkan mereka. Mana aku peduli mereka mau berkata apa. Sudah ya, Mi? Tidak perlu khawatir. Akan ada saatnya kok aku keluar dari Marlin. Saat seseorang yang Oma bilang akan datang sebagai jodohku kelak." "Ya ampun, Vin. Jadi kamu serius nunggu jodoh yang dikatakan Oma di dalam wasiatnya?" tanya Zez. "Iya. Apa salahnya? Kevin sudah banyak dibuai kemewahan oleh Oma. Bahkan Kevin diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan almarhumah Oma. Maka apa salahnya Kevin menyenangkan Oma dengan menuruti wasiat Oma?" "Terserah kamu saja, Vin. Selama kamu bahagia, Mami dan Papi mendukung." "Terima kasih. Mami memang the best," puji Kevin. Zez tersenyum tulus dan mereka pun melakukan aktivitas masing-masing. Zez dengan aktivitas yoganya dan Kevin pergi ke perusahaan. Ia kini menjelma menjadi CEO muda yang amat diidamkan kaum hawa di perusahaannya. Di Marlin School, Ellery mulai masuk ke sekolah. Ia menata penampilannya agar meyakinkan sebagai usia SMA. Rambut curly ala ABG dengan sepit rambut di kanan dan kiri. Rok mengembang di atas lutut dan baju atasan yang sedikit menonjolkan lekuk tubuhnya. Ellery nampak cantik dan membuat kaum Adam di Marlin School yang melihat Ellery lupa mengedip seketika. Untuk kaum Hawa banyak yang misuh-misuh tidak jelas, karena mereka takut tersaingi. Tidak terkecuali Alexa si ratu sekolah. Ia kesal dengan penampilan Ellery yang cantik melebihi dirinya. Sedangkan penampilan Nadila nampak cupu dengan rambut pendek, seragam kebesaran lengkap dengan kacamata tebal. "Selamat pagi semua. Miss akan memperkenalkan murid baru di kelas ini. Mereka baru saja pindah dari sekolah lain. Ibu mohon kerjasama agar kalian menerima mereka dengan baik." Miss Arina memperkenalkan Ellery dan Nadila. "Silakan, memperkenalkan diri," pinta Miss Arina.
Pagi semua. Hai, saya Ellery Grizel Lens. Saya murid pindahan dari luar kota dan ini saudari saya Nadila. Hai Ellery, aku Viko. Duduk sama-sama aku aja El. Viko menyahuti Ellery dan mendapatkan cibiran serta sorakan dari murid yang lain. Di sini aja duduknya El, aku Yuri. Timpal murid lain yang bernama Yuri. Gak boleh ada murid baru dan bening. Caper deh semua, sorak siswi di seberang Yuri. Siswa-siswi yang lain ikut menyoraki pada akhirnya kelas MIPA 1 itu terdengar bergaduh. Sudah, untuk Ellery duduk di bangku kosong sebelah kanan ketiga dari belakang ya. Loh, itu Kevin kemana? Tanya Miss Arina, karena yang akan duduk dengan Ellery adalah Kevin. Bolos lagi, Miss. Balas salah satu siswa yang duduk tidak jauh dari tempat Kevin. Kevin CS tidak ada yang masuk sekolah hari ini. Tanya Miss Arina. Tidak, Miss. Mereka sepertinya biasanya kompak alpa. Miss Arina menghela napas pasrah. Ya sudah, untuk sementara Ellery duduk sendiri dulu. Besok mungkin teman sebangkunya akan masuk sekolah. Baik, Miss. Terima kasih. Ellery menuju ke bangku yang telah ditunjukkan Miss Arina. Sedangkan Nadila duduk tidak jauh dari Ellery. Kata Miss Arina, teman sebangku Nadila juga sedang tidak masuk hari ini. Ellery nampak canggung dengan menjatuhkan pena berkali-kali. Namun, ia segera menguasai diri. Setelah perkenalan dirinya dirasa cukup, maka kini Ellery langsung ikut kegiatan belajar mengajar. Di sebuah perusahaan, Kevin nampak duduk tenang tengah memimpin meeting pembelian saham dari perusahaan ekspor-impor. Asisten Kevin dan sekitarnya duduk tidak jauh darinya. Baik, jadi kami telah setuju dengan pembelian saham tersebut dan selebihnya asisten dan sekretaris saya yang akan mengurusnya. Tandas Kevin di akhir meeting. Maaf Pak Kevin, bila suatu saat perusahaan kami kembali berjaya, apakah kami boleh meminta saham tersebut untuk kami beli lagi? Tanya owner perusahaan ekspor-impor itu. Bisa dipertimbangkan, tentu dengan harga yang berbeda. Business is business, Mister. Final Kevin tegas dan setelah dirasa cukup. Maka ia segera meninggalkan ruangan rapat dan menuju ke ruangannya. Kevin duduk santai di singgasananya. Kepalanya ia sandarkan di sandaran kursi. Ia menautkan jari jemarinya. Jari telunjuknya saling beradu dan tatapannya fokus ke langit-langit kantor. Ia masih terngiang dengan kata-kata Ellery yang menyumpahi kepemilikannya tidak berfungsi. Kevin mengesah pelan. Nyatanya sumpah Ellery kini terbukti. Terdengar ketukan di pintu kantor Kevin dan setelah Kevin mempersilahkan masuk, maka masuklah sekretarisnya. Ada apa, Nay? Tanya Kevin kepada sekretarisnya yang bernama Naira. Perlu tanda tangan, Pak Kevin. Ini berkas-berkas kerjasama dengan PT Star Glory yang telah disetujui. Baik, taruh di meja. Saya harus membacanya kembali. Baik, Pak. Nanti saya kembali. 15 menit. Tentu, Pak. Permisi. Kevin larut dalam pekerjaannya hingga sore hari. Keesokan harinya, Kevin dan kawan-kawan hari ini kembali ke sekolah. Mereka sudah datang dari pagi. Mereka belum tahu kalau ada anak baru di kelas mereka. Bel masuk sekolah terdengar nyaring dan para siswa-siswi mulai berlarian masuk ke dalam kelas. Tak terkecuali Ellery dan Nadila. Keduanya pun masuk ke dalam kelas. Ellery dan Nadila sebelumnya membahas Kevin yang tidak berhasil mereka temui di hari kemarin. Maka menurut informasi, hari ini Kevin CS masuk sekolah. Maka Ellery dan Nadila masuk ke kelas terlebih dahulu sebelum Kevin CS masuk. Ellery sungguh berdebar menantikan calon suaminya yang kata sang kakek sudah dijodohkan dari sejak Kevin lahir dan Ellery berusia 5 tahun. Ellery sendiri tidak mengerti. Di sisi lain sang kakek menyebut Kevin adalah putra mahkota dari musuh perusahaan. Ellery pusing sendiri, namun ia mengenyahkan rasa peningnya.
Terdengar segerombolan murid pria masuk ke dalam kelas, dan itu adalah Kevin serta kawan-kawannya yang masuk ke kelas dengan bercanda. Hanya Kevin yang nampak santai dan tidak banyak bicara. Dek, itu kan... Ellery menyentuh bibirnya. Ia masih ingat betul siapa laki-laki yang baru saja masuk ke kelas itu. Oh, itu kan ABG yang mencuri ciuman pada bibirku. Kok bisa bertemu di sini? Gumam Ellery dan ia melihat Kevin berjalan semakin mendekat ke arahnya.